bahwa kualitas barometer seorang muslim itu ada bagaimana dia memperhatikan saudaranya. Sebesar apa dia punya peduli, sebesar apa dia punya timbang asih, sebesar apa dia punya perjuangan untuk mengeluarkan hartanya untuk saudara. Kalau lagi susah saudara kita, jadi nggak usah pura-pura ngomong paling soleh, pakai kopi yang putih nggak mau lepas, tasbih nggak mau lepas, baju koko udah saban hari dipakai sampai bulu, udah ceritanya tuh. Orang mau ngecapnya orang soleh udah nih ke masjid kalau pernah lepas, tapi waktu saudaranya kesusahan, dia punya ukuran materi. Gua nggak punya duit, gua nggak bisa nolongin. Ukurannya materi semua. Ya, nah di situ mulai ada tanda tanya. Di mana letak keutamaan dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW menjadi pukulan telak bagi seorang yang mengaku Muslim, tapi imannya disangkutkan kepada nilai-nilai materi dunia yang murah meriah hina. Ya, ada saudaranya lagi kesulitan, dia ukur sama harta. Alhamdulillah. Jadi baik-baik. Banyak yang begitu soalnya. Rajin banget ngaji, taklim rajin banget, majelis, mana-mana tablik ada dia, ketemu mulu. Ya, tapi apa? Waktu lagi saudaranya sulit, dia pura-pura. Makanya kalau aja sampai ada momen seperti itu, Allah ingin ngasih kesempatan waktu berlipat. Karena memang dengan sumpah Allah, wal asri, demi masa kalian semuanya merugi, kan gitu kan dalam Al-Quran. Illa, kecuali ya, orang-orang yang saling menasehati, yang saling mengatakan hak itu hak, yang saling mengatakan apa, melembutkan hati dengan kesabaran, menghibur diri dengan berbesar hati. Orang kalau dihibur diri gimana? Yang sabar, enak rasanya. Sebetulnya sih kalimat itu umum didengar bagi orang-orang yang kena musibah, tapi kalau diucapin lagi nikmat banget. Kita ini udah tahu orang lagi kena musibah itu emang disuruh sabar, tugas kita kan. Tapi kalau ada saudara kita ngucapin itu aja, itu kayak kena siram gitu, air sejuk, seger lagi badan kita. Yang sabar ya, Allah mau mengangkat derajat antum, Allah mau meninggikan ya situasi keluarga antum dengan yang lebih baik lagi, mau digantikan yang lebih agung dan mulia lagi dari kesabaran. Itu nikmat banget dengernya. Kayak orang disirami air salju kalau orang lagi kena musibah tuh, dia tahu, dia paham banget ya, apalagi sering ngaji, dia paham banget. Tapi jangan berpikir kita orang yang sering paham dan sering ngaji itu tidak merasakan nikmatnya sentuhan belayan kalam-kalam thayyib. Dia merasakan banget. Nggak jauh-jauh, guru kita aja kalau lagi kita omongin, kita dengerin ya. Habis itu lagi kena misal apa gitu kan, kena musibah, kena apa, disamperin, kita ucapin, Masya Allah. Bersyukur banget. Rasanya banyak orang yang peduli dengan kalimat-kalimat tersebut. Karena emang kalimat itu kelihatannya sederhana, tapi subhanallah, waktu yang sedemikian gamblangnya dijadikan berkualitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia ada di dalam apa? Di dalam lingkaran sumpahnya Allah. Dia menjadi penjamin dari sumpahnya Allah yang sedemikian. Ya. Semua waktu kalian itu merugi, kecuali. Nah, berarti kan ada dalam pengecualian itu. Pengecualian itulah yang kita hadir di dalamnya. Nah, dalam pemeranan itu kira-kira gimana? Dalam peranan itu kita hadir apa enggak? Ya. Falyamuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dan salah satunya juga selain kita mengucapkan sesuatu yang diridhoi oleh syarak agama dan diterima olehnya, ya, juga seorang yang kategori saudara ini mendorong saudaranya berbuat kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi bukan yang saudara itu cuma lagi seneng, ya, lagi pengen happy-happy, makan-makan bareng, ya, bisa gabung, bisa enjoy, bisa ketawa-ketiwi, bukan cuma itu. Saudara yang hakiki itu yang benar-benar dianggap oleh Allah dengan kualitas persaudaraan mulia. Waktu saudaranya itu mau ngelanggar agama, diingetin, dibilangin, dinasehatin. Lu jangan begini, nggak boleh. Kata guru mah ini larang, ini larangan besar. Ini dosa-dosa besar ini nifak, ini kemunafikan. Nggak boleh sembarangan. Nah itu saudara yang benar. Nasehatin dalam kebenaran. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkarnya itu kepada orang yang paling dekat. Maka kalau ada saudara yang dicuekin ketika melakukan kesalahan, itu bukan saudara. Itu aja sih ukurannya. Orang lagi makan haram, makan riba misalnya, kita cuekin aja, biarin itu dosa dia. Malah begitu kita. Ini bukan cuma kita, majelis kita nih yang katanya kita sering banget mengkaji kajian agama, kena juga. Nauzubillah min dzalik. Ada teman kita cuek bebek makan riba misalnya. Kita nggak mau tegur, kita diemin aja, kita anggap itu pribadinya. Kita ini saudara apa bukan? Kan kudunya pertanyaannya ke situ. Bukan cuma kita akhirnya yang kena. Majelis kita jadi taruhan, perkumpulan kita jadi taruhan. Buat apa manfaatnya antum ngaji mulu?
sering banget dengerin nasihat sampai kenyang. Tapi waktu ada saudaranya berbuat kebatilan di depannya, di hadapannya, dia mengetahui tapi dia diam aja, taruhan imannya akan menjadikan dia terjerumus. Ini makanya baik-baik. Itu saudara seiman, seislam. Gimana saudara kandung? Gimana saudara kerabat? Masya Allah. Ini ujian bagi orang yang tahu. Tapi di sebalik itu, Allah angkat derajat kita ketika kita merasakan ada kewajiban baru yang kita tahu. Enggak, jangan ngerasa terus beban. Guru kok makin banyak belajar, kita kayaknya makin berat. Enggak, jangan ada perasaan begitu. Makin kita tahu, makin ada perubahan, Allah makin sayang sama kita. Bukan makin kebeban. Hanya orang-orang munafik yang ketika dikasih maklumat, dikasih ilmu oleh Allah, lalu dia mengatakan, aku lebih baik tidak tahu. Karena begitu berat PR-PR agama ini. Itu orang munafik yang begitu. Nauzubillah. Makanya kalau kita mendapatkan maklumat yang baru, ya, ilmu-ilmu yang membuat kita tergugah untuk berubah menjadi baik, jalanin. Gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Berdusta atas nama agama. Gayanya doang kayak orang baik. Tapi waktu ada saudaranya kita cuek, yang lagi dalam keadaan apa? Terjerumus kepada kebatilan dan dosa. Jangan ingetin. Nggak bisa dibilangin, tinggal tenteng keluar. Iya, sentil. Nggak bisa disentil, tendang kalian. Depak, biar jauh. Ini yang kayak begini, nggak pantas jadiin saudara. Lu di dekat gua. Kan begitu gurunya. Kenapa? Udah banyak banget udah. Ya, tahapan-tahapannya kita ngingetin udah bukannya dikit maksudnya. Sampai didepak kan berarti udah banyak gitu. Sampai disentil, sampai dipukul misalnya, sampai dikerbutin, berarti dia udah melakukan kenistaan pada agama. Jadi bukan cuma remeh, masa segitu doang. Enggak. Tinggal di lingkungan orang agamis. Kita merasa bahwa kita dipayungi oleh majelis ilmu. Mampir sering hadir. Tapi ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh agama, kok kita abai dan dia cuek ketika diingetin. Ini hati-hati, balanya bakal turun. Turunnya bukan buat dia doang, bukan. Al-bala ya'ti ya'ud. Bala kalau udah datang umum sifatnya. Udah nggak milih-milih lagi nih yang salah. Enggak semuanya kena. Nauzubillah min dzalik. Banyak kan kejadian kampung-kampung yang udah luluh lantah. Ya kalau ditanya kenapa? Kan banyak pesantren, banyak tempat-tempat orang-orang mengkaji agama. Kena juga sih murka dari langit. Bala kalau udah turun diam. Kenapa turunnya dengan keadaan umum gitu? Karena dikala dia melakukan kenistaan, ya penistaan agama, penistaan akhlak, dia asik dengan zikirnya, dia asik dengan taklimnya, diam tidak bisa dan tidak mau mengingatkan. Makanya penting amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan cuma kepada orang kampung mana-mana, bukan. Sama diri kita dulu, sama orang-orang dekat dulu. Ini kampung orang udah diurak-urak. Kampung diri belum, tetangganya belum. Malah di keluarganya belum. Lu mau kemana pergi? Kampung orang lu urak-urak. Tuh. Ya, belajar jangan yang jauh-jauh. Dari yang dekat kita banyak belajar. Dari yang dekat kita banyak ambil contoh. Ya, sini. Wa yad'u lahu bi husnil hali wa dawamil istiqamah. Lalu dilanjutkan lagi, yang namanya persaudaraan hakiki adalah berdoa untuknya dengan kondisi yang baik dan selalu istiqomah. Doain, habis ngomongin, habis bilangin, bukan habis gitu diabaikan, habis itu ditinggal. Lu mah udah mantan pendosa gitu. Gua nggak mau lagi ngelihat lu. Nggak begitu. Yang namanya saudara itu tetap ulas asih. Karena kemarin kita bahas kan, orang bersalah itu sifatnya. Tapi orangnya mah enggak. Kalau dia mendapatkan sifat yang baik, maka dianya menjadi baik. Maka dari itu setiap catatan amal kita besok yang ditanya adalah kita sebagai pemeran utama. Upahnya gede. Upahnya bukan pemeran utama mah kalau udah canggih mainnya, masya Allah. Bayarannya, nah, surga Jannatun Naim yang kagak bisa dibayangin lagi udah. Yang di dalamnya itu banyak pelayan, bidadari, yang cakep-cakep yang udah kagak bisa dilihat. Yang kalau selampainya dilempar aja itu terang kayak terangnya matahari, itu selampainya doang. Orangnya gimana? Apa nggak kecipratan terang ente? Udah nggak bisa kebayang besok. Ente ngayal yang paling hebat, ente hayalin aja. Masih kalah sama nikmatnya apa? Surga. Dan kita ketika berada di majelis ilmu, ya ada riwayat mengatakan bahwa ini bagian dari taman-taman surga. Ya, makanya kita latih diri kita. Bukan cuma pantas kita hadir di tamannya, tapi kita menjadi sahibul hadiqah, pemilik dari taman. Itu dong. Jangan cuma hadir nih, belum mau pengen hadir taman surga. Jangan cuma begitu. Kalau udah sering, kalau udah istiqomah, berarti tanda harus lebih kita mendapatkan martabatnya. Apa? Pemilik taman itu yang memang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa amma fadlul akha'i fakabirun li'anna yub'itsu 'anil takhliqi bi mahasinil akhlaq.
Jadi keutamaan persaudaraan itu juga sangat besar ketika persaudaraan akan memotivasi untuk berakhlak baik. Jadi motivasi, ngedorong terus. Kalau kita senang sama yang namanya ikatan persaudaraan sesama anak majelis, sesama muslim, itu kita memotivasi. Yuk, nambahin lagi kebaikan. Kita harus ada peningkatan, maksudnya. Paham nggak apa yang didengar? Makanya penting untuk mencatat lalu merekam. Bahkan ketika kita hadir di dalam majelis YouTube misalnya, kalau emang kita benar-benar pengen majelis, di sana nggak apa-apa, catat. Karena bagian dari majelis ilmu itu adalah mencatat dari pengetahuan yang dia ketahui. Wa bihi yakunu islahu dzatil baini alladhi ja'alahu Allah min thamaratit taqwa faqala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya, dengan mempersatukan semua hati, ya, dan dengan persaudaraan yang memang kita bahas, kemuliaan ini akan menjadi perbaikan hubungan antara Allah dari buah-buah takwa yang dia bangun. Karena Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama. Kita kalau lagi mengedepankan kalimat takwa, kan konsep takwa kita tahu tuh, ya, menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu takwa. Jika kita mengingatkan takwa dalam persaudaraan, maka kita diharuskan untuk memperbaiki dzata bainikum, hubungan-hubungan di antara sesama. Makin kelihatan dah ahli surganya kalau gitu. Naik derajat kita. Habis tahu ilmu ini, pantas nggak kita jadi ahli surga? Itu aja. Ya, semakin maklumat kita tahu, semakin ada tugas-tugas baru yang memang kita baru kecam lagi istilahnya, baru kita ketahui dan kita menikmatinya, lalu kita catat dan simpan. Kita minta oleh Allah, kita minta dari Allah supaya kita bisa menjalankan kemuliaan ilmu yang kita dapat, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa di sekeliling kita, ya, dengan yang dikatakan tadi adalah barometer ukuran iman kita kepada Allah adalah kualitas dalam persaudaraan kita bermakna mulia. Ada ukurannya, jadi kita mulai tahu sekarang, ya. Kalau kita ada perasaan, duh, gua kayaknya berat, itu berarti iman lagi kendor. Kenapa? Al-iman yazidu wa yanqus, ya. Dia bisa nambah, bisa berkurang. Ya itu rupanya digeluti sama hawa nafsu, sama setan. Laknatullah alaih. Makanya jangan sampai kita kerayu sama setan-setan laknat. Ya, sampai ngelupain saudara kita, ngelupain tugas-tugas kita. Mudah-mudahan Allah jadikan waktu-waktu kita mulia bersama orang-orang di sekeliling kita yang dapat juga menerima kemuliaan itu. Amin, amin ya rabbal alamin.